Itu variatif ya. Jam 2 ada jam perbudakan. 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang engkau infakkan untuk bersedekah kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, anak istrimu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling agung ganjarannya, yang paling besar ganjarannya adalah 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, istrimu, anakmu. Jadi beliin istri skincare dengan harga 2 juta, itu pahalanya lebih gede Pak ketimbang Bapak pergi ke masjid, nyumbangnya buat masjid lebih gede ke bini. Apa senang nggak Bu? Dengan hari ini senang nggak? Bukan saya yang bilang. Itu agama itu masih panduan begitu tuh. Ya tapi jangan semuanya ke bini juga. Saya pelit sama orang lain kan, jangan. Berimbanglah beragama itu. Ini kalau bicara pahala nih. Jadi Pak, ketika Bapak pergi ke tempat ini atau ke tempat lain mencari nafkah, nafkah itu diberikan kepada istri, kepada anak, beli beras lah, beli ini, beli itu, kontrakan, bayar bulanan, listrik dan semacamnya. Itu jangan salah, itu ibadah pahalanya sangat besar. Iya, ibadah pahalanya sangat besar. Itu yang kadang sering dilupakan orang. Apalagi kalau bulan puasa tuh. Oh, pengen di masjid aja ibadah. Terus apa namanya, Iktikaf, kemudian baca Al-Quran dan lain-lain. Bapak keluar dari rumah nawaitu mencari nafkah, pergi ke hotel, pergi berbisnis, berdagang di luar sana, dimanapun kita bekerja. Kalau kita niatkan untuk mencari uang halal itu kita infakkan kepada keluarga, itu pahalanya sangat besar. Bahkan kata guru saya, di antara ibadah yang pahalanya besar itu adalah memantapkan tugas kita dalam sini. Jadi kalau Anda sebagai petani, bertanilah secara mantap. Itu pahalanya besar. Ibadah Anda tuh di sawah. Coba itu agama Islam itu. Gak membatasi kesempatan mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam masjid saja, dengan kitab suci saja. Enggak. Orang-orang yang motoran di luar sana, capek-capekan ngegojek itu, hanya didapatkan 200.000, 100.000 demi sebongkah beras, kemudian anak lain. Jangan salah Pak. Bisa jadi mereka itu makomnya lebih tinggi ketimbang saya termasuk. Kadang-kadang kita kan gak bisa nilai orang dengan tampilan doang. Yang ini satu Masya Allah, tampilannya rapi, bajunya juga mahal, kemudian wajahnya bersih. Yang satu kusut, kurus, krempeng, di jalanan hidupnya di mata Allah. Itu yang bisa jadi lebih tinggi derajatnya. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah naik pohon korma. Para sahabat, beliau kan orangnya kurus. Ibnu Mas'ud itu sahabat besar tadi ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah orang yang pertama kali awal man jahra bil Quran, yang pertama kali melantangkan Al-Quran, yang kemudian digampar sama punjangan sampai terpental karena badannya kurus. Naik ke atas pohon korma, para sahabat kemudian tertawa melihat tipisnya betis Ibnu Mas'ud itu. Tahu apa kata Nabi? Atadhaqun min diqatis saqai. Kalian semua tertawa menertawakan betis Ibnu Mas'ud itu. Wallahi innahu afqal indallah min jabal Uhud. Demi Allah, itu betis Ibnu Mas'ud di sisi Allah ketimbang gunung Uhud. Pernah kan umrah gunung Uhud, ngeliat gunung Uhud kayak gimana beratnya? Gak usah ditimbang itu. Gunung. Betisnya Ibnu Mas'ud kata Rasulullah itu lebih berat di sisi Allah, nilainya, kemuliaannya ketimbang gunung Uhud. Itu Nabi ngajari kita supaya menilai manusia tidak gampang dengan tampilan saja. Kita nggak pernah tahu. Ada orang kita nggak pernah tahu di malam hari dia ngapain, ya nggak? Bermunajat di hadapan Tuhannya, merendah serendah-rendahnya, bertobat kepada Allah, diampuni. Sementara kita yang sibuk nilai orang lain. Nah, ini kalau orang beragama sekarang suka begitu. Gampang menilai orang lain, lupa menilai diri sendiri. Lihat, Islam memberikan panduan yang sangat menyeluruh. Akidahnya diatur, syariatnya diatur, akhlaknya pun mendapatkan tuntunan. Mana yang menjadikan kita sebagai muslim dan muslimah, Bu? Yang resmi, kalau kita masuk ke dalam itu, maka kita resmi menjadi muslim. Bukan ada Pak Ustaz, muslim, mulutnya gak bisa dijaga, dikeluarkan gak dari Islam? Enggak. Tapi itu muslim yang orang baik. Itu aja.
Ustaz itu orang nggak sholat, muslim katanya. Sholat wajib? Sangat wajib. Bu, Pak, saya berwasiat nih, mumpung saya ada di sini, karena zaman sekarang orang tuh gampang menyepelekan sholat. Bapak Ibu, sholat itu Allah wajibkan, tujuannya tahu nggak? Bukan memberatkan, nyuci kita. Nyuci kita supaya kalau kita pulang, kita tuh bersih dari dosa-dosa. Ibu bayangin aja sekarang orang mandi kayak gimana coba bersihnya? Sehari 3 kali, ini 5 kali. 5 kali. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Itu dalam hadis disebutkan kalau orang berwudu seiring dengan akhir tetesan air yang menetes dari setiap anggota tubuh yang dibasuh, tangan, wajah, kaki. Sebagian yang dibasuh itu kebanyakan yang paling banyak dosanya, ya nggak? Tangan, kemudian wajah, mulut, digumur-gumur, ya nggak? Paling banyak dosanya itu. Waktu berwudu Pak, itu dosa-dosa berguguran. Ya Allah ya Karim, Allah mensyariatkan berwudu itu tujuannya apa ternyata? Supaya membersihkan kita. Kalau kita sholatnya benar, tiba-tiba assalamualaikum saat Israel datang, kita bersih dari dosa. Masalah. Jangan anggap sholat itu sebagai sesuatu yang memberatkan. Kalau bisa dipersilahkan masuk ke sebuah hotel yang berikan syarat, Bapak kalau bisa jangan menggunakan alas kaki ya, karena ini tempatnya suci. Allah pengen kita menyembah zat yang maha suci itu dan kembali kepadanya dengan kesucian. Jangan merasa berat, tunaikan Pak sholat itu. Bu, sholat jangan sampai ditinggalin, karena bagaimanapun dalam Islam gak ada tuh ibadah yang sedemikian ketat aturannya. Mau mati orang bukan sakaratul maut, menjelang kematian terbaring di atas kasur, belum selesai, belum bisa sholat. Sholat sudah masuk, hampir berakhir, dia masih wajib sholat Pak. Gak bisa berdiri dengan duduk, gak bisa duduk dengan berbaring telentang, gak bisa semuanya dengan isyarat. Sholat dalam Islam tidak ada kata keringanan. Puasa kalau dalam keadaan safar boleh, tapi dikodok nanti. Haji apalagi? Ya kismin, udahlah, gak usah mikirin di orang-orang kayak kita dengan haji biaya yang puluhan juta itu. Islam urusan sholat sedemikian ketat. Dan itu kunci kebahagiaan hidup sebetulnya. Ya ada orang sholat, hidupnya sengsara. Iya banyak. Karena sholatnya nggak benar. Sholatnya hanya melibatkan fisik aja. Ngucapin Allahu Akbar, dalam hatinya merasa aku yang besar itu. Ada kan? Ucapan Allahu Akbar, Allah mengajarkan kita kerendah hatian di hadapan Tuhan. Adalah kita merasa gue atasan, gue bos. Merasa dirinya akbar. Kurang menghayati sholatnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia masih merasa dirinya tinggi, masih merasa masalahnya masalah yang tinggi, yang besar. Lupa bahwa dia sedang menyembah Tuhan yang maha tinggi, yang bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya. Kadang-kadang kita sholat hanya melibatkan fisik, gak melibatkan ini. Islam mengatur semuanya, memberikan tuntunan semuanya, dan kita wajib mempelajari. Paling tidak yang dasar-dasar. Hukumnya fardu ain nih, mempelajari ilmu semacam ini. Akidah yang dasar wajib dipelajari. Syariat yang dasar. Bapak mau sholat, gak punya ilmunya, gak tahu rukun sholat, gak tahu yang membatalkan sholat, gak tahu mana sunnah ab'ad, sunnah hayat, sholat. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik ketimbang sholatnya orang semacam itu. Benar gak? Kenapa bisa begitu? Orang bodoh yang gak punya ilmu sholat gak diterima ujung-ujungnya, kan gak ada ilmunya. Sementara orang berilmu yang tidurnya aja bisa dinawaiin buat ibadah. Betul gak Pak? Bapak kalau sekarang istirahat, dikasih kesempatan beristirahat, kemudian Bapak tidur di hotel ini dengan niatan ketika saya selesai istirahat, saya bisa bekerja lagi. Itu dihitung ibadah Pak. Dihitung ibadah istirahat. Tidurnya Bapak itu istirahat. Tergantung niatnya. Oh nawaitunya, ya Allah, hamba menidurkan, hamba merehatkan badan hamba supaya nanti bisa bekerja kembali, memaksimalkan tugas yang Engkau berikan. Ibadah. Kelihatannya leha-leha ibadah. Coba lihat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niat. Itu agama kita. Pekerjaannya sama-sama tidur, agak hasilnya berbeda gara-gara motif yang berbeda. Baik, itu saya kira pengantar dasar supaya kita paham sebagai muslim ini mana yang harus kita pelajari. Itu tadi, kita harus belajar, syariat yang dasar harus belajar, akhlak juga harus belajar. Karena apa gunanya sekarang orang berkeyakinan secara mantap, sholatnya dijalankan, keislamannya nggak ada. Tampilan keislamannya nggak ada, gitu loh, nggak nampak. Ya mulutnya, ya tangannya, ya kakinya, menzolimi orang, ngambil hak milik orang lain.
Buat apa pada akhirnya? Kan begitu, karena agama itu bukan hanya relasi kita dengan Allah, tapi juga relasi kita dengan sesama manusia, diatur semuanya. Baik, yang mau kita bahas hari ini adalah yang berkaitan dengan aspek ketiga tadi, yang bagian ketiga, aspek akhlak. Ada satu ungkapan, sekarang kita akan mengkaji kitab Hikam, ya. Kitab Hikam ini kitab tipis, Bu, tipis sekali segini gini. Disyarah oleh para ulama. Kitab Hikam ini karangan ulama Mesir, namanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dari Alexandria. Kitabnya tipis segini, disyarah sama para ulama. Syarah terbanyak itu yang berjilid-jilid karangan ulama Suriah, Syekh Muhammad Said Ramadhani Buti, 4 jilid. Syarah Hikam. Saya bawa ini karangan ulama Mesir, namanya Syekh Syarnubi. Ada ulama lain, Ibnu Ajibah punya Iqadul Himam, segini tebalnya. Itu kitab tipis disyarah berjilid-jilid. Itulah agama kita, gak kekurangan panduan hidup. Kalau pengen belajar agama Islam, gak kekurangan referensi. Saya gak bisa mengaji semuanya, tapi saya akan kutipkan beberapa kutipan yang relevan untuk orang-orang zaman sekarang. Itu kelas-kelas pekerja, ya, sudah suntuk dengan iya kan, pressing dari sana sini. Aduh, udahlah, hidup ini gimana supaya saya itu oke. Lihat Pak, lihat. Ada sebuah bait. Sebetulnya ini kalau bisa dibaca secara lahir, ya orang bisa salah paham. Tapi kalau kita selami maknanya, itu bisa menimbulkan ketenangan. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ada 2 bait yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, sakaminat tadbir fama qawma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Perhatikan Pak, ya. Istirahatkan dirimu, jiwamu dari mengatur hidup. Gak boleh ngatur hidup. Gak boleh saya jadi manajer nih. Bukan. Ngatur mengatur, belum selesai nih. Istirahatkan dirimu dari pengaturan, maksudnya ngatur kehidupan. Kenapa? Fama qawma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain, oleh sosok yang lain, gak usah kamu lakuin lagi. Paham gak maksudnya? Sekarang di hotel ada resepsionis. Kalau udah ada resepsionis di depan, Bapak gak usah capek-capek jadi resepsionis. Sudah ada tugas yang menghandle. Kan begitu logikanya. Udah ada yang cleaning service, yang gak usah capek-capek kebersihin. Udah ada yang petugasnya. Apa relevansinya nih hikmah semacam ini buat kehidupan kita, Pak? Agama menuntun kita untuk melihat dan menghayati kehadiran takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sendi kehidupan kita. Kita ini kalau ngatur kehidupan boleh, Pak. Saya jadi karyawan, saya berencana 3 tahun lagi untuk berbisnis ini, berbisnis itu dan semacamnya, tidak jadi masalah mengatur. Yang diwanti-wanti itu adalah model pengaturan atau cara mengatur kehidupan yang memforsir pikiran sehingga kita kehilangan ketenangan sampai-sampai kita diperbudak oleh cara kita sendiri mengatur. Kan ada orang kayak begitu. Banyak Pak, bukan beliau ya, bukan beliau. Kan banyak bilangnya, kan di luar sana, luar sana. Usah pusing-pusing ngatur. Ya karena Allah sudah mengatur semuanya. Allah sudah selesai, Pak, ngatur kehidupan gitu. Sebelum saya lahir, udah ditakdirin tanggal sekian, jam sekian Anda akan berceramah di Jogja, di sini tempatnya. Udah selesai semuanya. Masalahnya kita nggak tahu, baru tahu sekarang. Jadi kalau sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah semuanya, ngapain pusing-pusing mikirin kira-kira begitu. Ingat ya, ini bukan berarti mengajak kita udah di masjid aja, tawakal aja, rezeki udah ada yang ngatur, nggak begitu. Tetap Anda bekerja, pergi keluar rumah, mencari nafkah, mencari bisnis, mencari kemungkinan yang baik. Ada relasi yang kurang buruk, Anda perbaiki, berusaha membangun relasi kesana kemari. Yang jelas, fisik yang bekerja, hati tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati gak ikutan ngatur. Yang mengatur itu ini saja dengan ini, dengan fisik kita. Gunanya apa, Pak? Begitu. Gunanya supaya kita gak diperbudak oleh profesi dan dunia kita sendiri, benar gak? Gak enak kan diperbudak dengan sesuatu yang lain itu? Gimana caranya? Anda hayati mulai sekarang, pergi ngantor, pergi bekerja, pergi berbisnis,
ini ibadah saya. Nawaitunya sejak awal ibadah kepada Gusti Allah. Gusti Allah nyuruh kita berusaha. Fas'au fil ardh, silakan kalian berusaha di muka bumi. Lihat pencari di muka bumi. Niatkan itu. Kalau orang niatnya sejak awal mencari karunia ilahi, mau dapat berapapun, kurang lebih, kurang ya diterima, lebih disyukuri, ada ujian, bersabar, enakan hidup sejuk kan, tenang kesini kan, nggak sibuk-sibuk mikirin aku kurang nih, kemudian mencari ini, menghantui pikiran, menguasai hati, pada akhirnya ketenangan hilang, kebahagiaan nggak kita dapat, jauh dari Tuhan, iya rugi berkali-kali lipat. Gara-gara apa? Nih, gara-gara mindset yang salah dalam beragama. Mengatur kehidupan secara serius terlalu berlebihan, melupakan hal-hal yang lebih penting dari itu semua. Apa? Ya namanya orang beragama tahu betul Allah yang mengatur semuanya, tugas saya berusaha saja. Subhanallah Pak. Saya diajarin begini sama guru saya nih. Alhamdulillah urusan ya nih ya. Bahwa hikmah semacam ini gak mendorong orang untuk sono di sudut masjid ibadah semuanya tasbih begini tawakal sama Gusti Allah, enggak. Waktunya saya jadi mahasiswa, saya tahu betul kewajiban saya adalah belajar. Saya belajar setepun mungkin, alhamdulillah ada hasilnya. Itu orang kalau mindsetnya begitu tuh, merasa bahwa ketika ditempatkan di sebuah tempat itu tugas Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk Anda, ada ibadah di sana, menjadi orang dekat dengan Tuhan Anda. Dengan ibadah Anda itu bukan hanya berzikir dengan tasbih, membaca Al-Quran dan semacam itulah Islam. Bukan Islam itu bukan hanya ada di sudut masjid musola, tapi juga ada di ruang-ruang kerja, ada di sekolah, ada di sawah, ada di jalanan. Islam itu begitu. Nih, orang beragama zaman sekarang kadang-kadang suka salah paham. Disangkanya beragama itu hanya ritual. Lupa bahwa agama juga memberikan pesan-pesan dan panduan moral. Lihat Pak. Kemudian ada hadis Nabi yang mendukung hikmah ini. Lihat, Bapak nanti kalau pulang ke rumah, mau tidur, menjelang tidur 10 menit, renungkan hadis ini. Ternyata yang buat kita sengsara itu, yang membuat hidup kita terasa bermakna dan kering itu, gak mendengarkan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mengkanat dunya niyatahu." Barang siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, niatan utama hidupnya. Udah niatan dulu pengen ngumpulin duit aja gitu. Bangun rumah sebanyak mungkin, kendaraan sebanyak mungkin, niatannya dunia aja. Tahu balasannya apa? Maka nanti dunia niyatau farraqallahu alaihi amra. Allah akan memecah belah, menghancurkan urusannya. Jadi apa namanya kalau bahasa ininya itu pikirannya itu kusut. Ya kan? Orang yang kerjaannya mikirin begitu doang, pikiran tuh semakin hari semakin kusut. Banyak yang dipikirin, proyek ini belum keluar, datang masalah proyek yang lain, kan begitu. Farraqallahu alaihi amra. Urusannya menjadi terpecah belah. Pikirannya kusut, hatinya kering, begitu akibatnya. Nabi udah mewanti-wanti sejak jauh-jauh hari. Kalau orang muslim, non-muslim menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, pikirannya akan kusut, terpecah belah, hatinya kering, kerontang, tidak ada makna dan kebahagiaan dalam hidup. Farraqallahu alaihi amra. Bukan cuma itu. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan memberikan kefakiran di hadapan matanya langsung, di hadapannya. Itu orang kaya begitu padahal akan jadi orang fakir. Ya kok bisa? Iya. Fakir itu artinya apa? Fakir itu artinya yang membutuhkan. Bapak kalau belajar bahasa Arab, kata yang terangkat dari fa, qaf, ro itu artinya butuh. Artinya apa? Kalau Bapak punya rumah mewah, masih butuh rumah mewah lain, itu namanya orang fakir. Punya satu mobil, masih butuh mobil lain, belum puas, itu orang fakir. Dan gak akan bahagia orang kaya begitu. Gak ada ujungnya kehidupannya. Dikasih satu, pengen dua, dikasih. Bini juga sama begitu tuh, Pak. Punya bini juga sama begitu. Ya, ciri-ciri suami yang fakir adalah gak puas dengan satu bini. Itu orang fakir namanya. Ya kan? Allahu Akbar. Tapi malah kaya raya, Pak. ATM-nya perusahaannya ya kelihatannya menurut lu iya dia kaya, karena kita kadang mandang kayaan dengan apa yang tampak di sini doang nih di ATM. Lupa ya di sini dia ada di sini nih. Apa maknanya Anda bergelimang harta kalau ini nggak punya rasa sama sekali, kering kerontang, nggak punya makna? Apa makna kebahagiaan hidup dengan cara begitu? Orang fakir itu begitu, Bu. Yang nggak puas dengan satu bini, jadi bini yang kedua nggak puas,
Ada yang ketiga, dia nggak puas cari 4. Lewat cerai 1 nikah. Ngomong-ngomong tadi saya ceramah di ibu-ibu tuh sana pada senang semuanya masalah poligami. Karena saya kasih tahu sunnah Nabi yang asli itu bukan poligami, monogami. Pak, nih, sorry ya ini mah, bikin gak seneng, maaf ya. Sunnah Nabi yang otentik, yang asli, yang pertama kali beliau teladankan dalam rumah tangga itu 1 istri. Mana buktinya? Ayo buka sejarah. Istri yang pertama kali dinikahi oleh Nabi Muhammad itu adalah seorang janda, betul nggak? Beliau dengan ketampanan yang dikagumi sama orang Arab, yang dikisahkan untuk ketampanan dalam kitab-kitab sirah, belum nggak tergoda dengan rayuan perempuan-perempuan perawan di masanya. Jadi pilihnya seorang janda, Hindu, punya anak namanya Hindu, jadi anak tirinya Nabi. Janda 2 kali, punya anak dari beliau semua lagi, ya kan? Kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Berapa tahun Pak itu rumah tangga Nabi dengan istri pertama yang janda itu? Sayyidah Khadijah, ibunda kita, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Berapa tahun? 25 tahun. Pendek atau panjang itu? Panjang. Kesetiaan apa bukan? Bagus. Selesai Sayyidah Khadijah wafat pun Nabi masih menyebut dengan lisannya nama Khadijah. Sampai-sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan nama Khadijah. Kesetiaan apa bukan itu? Itu model laki-laki yang gila perempuan? Bukan. Terus kenapa setelah itu nih poligami? Pak, Nabi poligami itu beda pertimbangannya sama kita. Kalau Bapak lihat buku sejarah, yang Nabi nikahi itu rata-rata janda, betul nggak? Nabi itu ketika menikahi perempuan, di antara kepentingannya apa? Dakwah Islam. Kadang-kadang yang dinikahi itu adalah anak di seorang pembesar sebuah suku. Kalau beliau bikin besanan sama orang ini, beliau akan mudah menyebarkan dakwah di kaum itu, paham nggak? Saya mau nanya sekarang, ada nggak laki-laki kayak begitu kalau poligami? Ada. Salingin dakwah, bohong. Ya, bukan sunnah Nabi itu yang kayak begitu, sunnah Nabi. Apalagi ketika poligami terbukti banyak mafsadatnya, betul nggak? Sengketa keluarga, anaknya jadi nggak sayang sama bapaknya, jadi kurang ngajar. Wah, udah mati pun masih dikutuk, ya nggak? Mati aja masih dikutuk itu ya, si poligami itu kadang-kadang. Sengketa anak-anaknya. Apa itu Islam kayak begitu? Poligami itu pintu darurat, jangan dibuka kalau nggak kepepet. Nabi ngajarin begitu. Ini efek oleh keadaan gitu ya. Bininya sih ngomongnya suka nggak bener kalau di rumah. Jadi ini lain padahal. Itu ajaran Islam, itu ajaran Islam. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada hadis tadi, orang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, apa balasannya? Pikirannya akan terpecah belah, hatinya kering, tentunya udah pasti. Waja'ala faqrahu baina aini, kefakirannya terlihat di hadapan matanya. Jadi Anda itu semakin mengejar dunia, semakin fakir kata Nabi. Kalau Anda diperbudak oleh keimpian dan keinginan Anda itu, ya. Beda orang mengejar dunia dengan tujuan akhirat dengan mengejar dunia karena dunia, betul nggak? Beda sekarang beda. Dampak batinnya pun akan beda. Kalau orang sibuk mengejar dunia dengan tujuan bekal menuju alam akhirat itu beda. Ada yang hilang ya udah selesai. Ada yang gagal ya udah selesai. Coba kalau orang mengejar dunia hanya karena dunia, apa yang terjadi? Frustasi, pusing, stres, bunuh diri. Ya kan? Waja'ala faqrahu bainai, yang tidak kalah miris itu apa Pak? Lanjutannya apa kata Nabi? Walam ya'ti min dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah saja. Jadi Bapak itu mau tiap hari sesungguh-sungguh apapun, kalau rezekinya kata Allah segitu, gak bakal nambah, gak bakal kurang. Atau ngapain capek-capek kalau begitu ya? Sama Allah udah takdirin rezekinya segini, ya udah kita cari aja. Santuy gitu loh bahasa zaman sekarang itu. Gak usah moyo. Nah pada akhirnya apa? Orang yang semacam itu kata Nabi, dunia pun datang ke dia tidak akan datang kecuali apa yang sudah Allah tetapkan saja. Kata Gusti Allah, ini rezeki orang dari mulai hidup sampai mati 1 triliun udah selesai. Ada mau nyari rezeki 24 jam dikurangi 3 jam sekalipun rezeki Anda nggak akan nambah, segitu aja. Nah sekarang kadang-kadang agama itu masih sesuatu yang diwaspadai. Kenapanya apa? Lanjutannya hadis ini. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Lihat. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatan utamanya? Anda bekerja, itu dunia. Tapi kalau niatannya akhirat, investasi pahala, menunaikan kewajiban, karena Allah mewajibkan kita sebagai
pekerja, kewajiban kita berusaha. Kalau kita niatkan semuanya untuk meraih keridhaan ilahi di alam akhirat, ganjaran yang berlimpah dari Allah di alam akhirat, apa balasannya? Mangkanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrah. Allah akan menolong urusannya. Ya Allah, mau gak ditolong? Akan menolong urusannya. Ya Allah, mau gak ditolong? Mau kan? Ayo, berarti kita mindset harus dirubah nih. Apa-apa kalau kita ngelakuin jangan sampai berhenti sama di dunia doang. Ada goal, tujuan untuk kesana. Ibu jadi ibu rumah tangga, mengurus anak, niatkan supaya ini menjadi pahala meraih keridhaan Allah. Apa balasannya kata Nabi? Orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, jama'allahu lahu amrah, Allah menghimpun urusannya, menghimpun dalam arti memudahkan. Wajib. Kalau yang pertama kan tadi dijanjikan kefakiran kan? Yang kedua janjikan apa? Wa ja'ala ghina fi qalbi. Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Orang ini akan selalu puas dengan pemberian Allah karena tujuannya akhirat doang. Lebih enak mana? Diperbudak sama dunia atau kita yang berbudak dunia? Lebih enak mana? Ja'ala ghina fi qalbi. Lihat yang terakhir, dengerin yang terakhir. Ini kalau pengen jadi orang kaya, kemudian kekayaan itu tunduk kepada Anda. Nih, dengerin nasihatnya nih. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dengerin, orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Ingat ya, menjadikan akhirat sebagai tujuan bukan berarti menghidupi seluruh hidup Anda dengan sholat aja, dengan tasbih aja, bukan. Anda bekerja, berbisnis, berjualan, berdagang, Anda punya masalah di rumah tangga, bersedih, bercucuran air mata. Kalau diniatkan semuanya untuk lillahi rabbil alamin, menyembah kepada Allah, ikhlas, bersabar, berusaha dan belajar terus menerus, balasannya apa? Atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang kepada orang ini dalam keadaan hina. Gampang dunia itu dicari bagi orang ini. Coba kita pikir timbang-timbang, mana yang bikin kita rugi, mana yang bikin kita untung. Menjadikan dunia sebagai tujuan utama, terus kita diperbudak dan kita dibuat miskin. Hati kita maksudnya, ya. Harta Anda boleh berlimpah, tapi hati Anda miskin sebetulnya, fakir. Atau menjadikan akhirat sebagai tujuan, yang kita dapatkan berlimpah-limpah, ridho Allah dapat. Dunia datang dengan hina, tunduk kepada kita maksudnya. Kita tidak diperbudak dengan apapun, kita menjadi manusia yang merdeka. Damai, sejuk, dunia berjalan, hati pasrah kepada Tuhan, tangan, kaki, mencari usaha, mencari berbagai kemungkinan yang positif, yang baik, tapi hati kita selalu percaya bahwa apapun yang Tuhan takdirkan untuk saya, itu maslahat untuk saya, hanya saja kadang kita tidak tahu. Coba renungkan nanti di rumah, pergi nanti di kantor sambil masak atau sambil nyuci piring, iya ya. Kita selama ini bikin sengsara itu diri kita sendiri. Pengen kita bahagia, diturunkan nabinya, kitab sucinya, tuntunannya, nasihat para ulamanya, nggak kita dengerin. Makanya nangis sendiri. Jangan salah Pak, orang-orang yang soleh itu jangan bayangkan mereka itu hidupnya lepas dari tangisan. Enggak. Nabi itu cobaannya paling dahsyat, nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling banyak, yang paling dahsyatnya itu para nabi. Terus kalau begitu gimana dong? Gimana aku semakin taat sama Tuhan, ujiannya semakin banyak, makin sengsara hidup aku dong begitu? Enggak begitu. Mereka ujian hidupnya banyak, tapi mereka diberikan kekuatan iman, ketenangan batin yang gak bisa kita bayangkan sekarang. Makanya mereka bisa menjalani itu. Nah, Bapak bayangin aja Nabi Muhammad itu hidupnya kayak apa itu? 23 tahun diperangi sama kaumnya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, pengen dibunuh sama para sahabatnya, gak ada yang berhasil. Tiap hari mendapatkan ancaman. Itu puluhan tahun. Gimana? Seluruh anak-anaknya wafat di saat beliau hidup. Kita kekurangan satu anak, hilang satu anak dari kehidupan kita, sedihnya bisa seminggu, bisa sebulan-bulan, ya kan? Nabi Muhammad kehilangan semua anaknya kecuali satu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra kehilangan anaknya ketika beliau hidup, dikuburkan dengan tangan beliau sendiri. Sampai-sampai ketika anaknya yang dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim, ketika dalam keadaan balita, beliau berkata dalam sebuah hadis, wa inna ala firaqika lamahzunun, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh kami itu benar-benar bersedih dengan kepergiannya. Beliau mengekspresikan kesedihan, nangis. Nabi itu nangis, tapi di balik tangisannya ada kebahagiaan karena dia dekat dengan Tuhan. Nah, orang beriman itu mestinya begitu. Jangan berharap Allah melepaskan masalah dari kehidupan kita, jangan.
Karena bagaimanapun Anda hidup, dari dimanapun Anda hidup, dimanapun kita berpijak, masalah tertutup di satu sisi, dia muncul dari pintu yang lain, benar gak? Iya. Yang masalah bapak-bapak beliau di depan ini, yang punya jabatan di sini gak punya masalah hidup, punya. Dan masalah itu Pak, saya sering gambarkan seperti baju yang udah cocok bagi setiap orang. Bapak ini punya masalah, kalau masalahnya saya pikul, saya gak bakal mampu Pak. Saya punya masalah, kalau dipikul sama bapak nggak bakal mampu. Allah sudah menetapkan kita di kotaknya masing-masing. Ada ujian, ada nikmat. Terima itu, jalani, selesai. Supaya kehidupan kita tenang, kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dan itu tujuan kita sebagai muslim. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kita tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo yang mau curhat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dengan kebiasaan sebagian orang Islam ziarah kubur. Bapak, Ibu, gak ada orang Islam satupun mau pergi ke Madinah, mau di Indonesia, kalau ziarah kubur tuh menyembah kuburan, gak ada, benar gak? Gak ada satupun. Tanya sama mereka, Anda nyembah kuburan kan? Bukan? Bukan. Ngapain itu? Emang gak boleh, musyrik kan? Dan yang perlu kita tahu Pak, Nabi itu nggak khawatir dengan kemusyrikan kepada umatnya. Masyaiku akhafu alaikum, kata Nabi. Aku tuh nggak khawatir kemusyrikan bagi kalian. Tahu nggak yang Nabi khawatirkan dari kita Pak? Ad-dunya antanafasu fiha. Dunia engkau bersengketa, berlomba-lomba mencari dunia, bersengketa, bertengkar. Kayak sekarang nih, terjadi nggak? Yang dikhawatirkan Nabi terjadi nggak? Jangan dibalik pola beragama kita itu. Yang Nabi nggak khawatirkan, nggak usah kita khawatirin. Yang Nabi khawatirkan, kita waspadai, kan begitu harusnya. Nuduh orang sembarangan musyrik, nggak ada orang itu memusyrikkan Nabi, menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Dan ziarah kubur itu sunnah Nabi, Nabi itu ziarah kubur loh. Sadar nggak kita dengan fakta itu? Itu pembahasan panjang, oke. Itu satu ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ruhnya Nabi Muhammad sebagai perantara, bukan berarti Allah butuh kepada perantara. Kok bisa begitu? Ayo saya tanya sekarang. Allah membagi rezeki langsung atau melalui malaikat? Malaikat kan? Allah mencabut nyawa langsung atau dengan perantara malaikat? Saya mau nanya sekarang, apa itu artinya Allah butuh kepada malaikat? Tidak, Allah justru menunjukkan kekuasaannya. Ini ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya beda-beda. Jadi kalau Allah menjadikan itu sebagai perantara, bukan berarti Allah butuh kepada perantara itu.